Baru ketemu nih di Podcast. Coba-coba kuliner bukan podcast. Wih. Ya, ini episode pertama ya, atau episode perdana. Atau mungkin satu-satunya. Ya, yang jelas sekarang kita mau bahas berita yang lagi ramai berseliweran di sosial media, yaitu kepergian YouTuber Skinny Indonesian 24. Kita di sini nggak sendirian ya, udah ada bintang, tapi bukan tamu. Ini dia. Ya, kenalin lah dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, namaku Ricky Ardi, Indonesian 24, 25, 26. Oh, namanya udah ada unsur-unsur channel Indonesian 24 nih ya. Sebenarnya yang orang lain nggak tahu itu nama Skinny Indonesian 24 berasal dari namaku. Oh iya. Ya, baiklah. Tapi aku nggak percaya sih. Terus kamu kesini ceritanya nih sebagai apa nih? Bisa dibilang sih aku tuh penikmat konten-konten gitu ya. Ya sekaligus jadi pengamat dadakan gitu. Pengamat dadakan untuk channel-channel YouTube yang mau tutup akunnya. Ya seperti Skinny Indonesian 24 lah. Tapi nggak termasuk channel Edozel, Pak. Oh, kamu ngamatin baru-baru belakangan ini aja gitu? Kalau untuk jadi pengamat, ya dadakan sih iya, benar. Tapi kalau sebagai penikmat kontennya mereka tuh udah dari lama. Ya kurang lebih dari tahun 2013 gitulah, udah lama. Oh, iya, udah lama juga ya. Tahun itu kamu tahu Skinny Indonesian 24 itu emangnya dari mana? Jadi ini kebetulan ceritanya itu agak panjang. Jadi ini memori kameranya cukup ya. Kalau nggak salah itu semuanya berawal dari YouTube-nya Raditya Dika tuh. Di situ aku pernah nonton web series yang namanya Malam Minggu Miko. Malam Minggu Miko kan ada 2 season. Season pertama tuh aku nonton ada karakter yang diperankan oleh Rian Adriandi. Situ aku penasaran tuh siapa sih nih karakternya tuh. Nah, singkat cerita aku cari tahu lah. Ternyata dia tuh seorang komika yang mana menjuarai stand up komedi Indonesia season pertama di Kompas TV. Itu kayak kompetisi stand up gitulah, stand up komedi gitu. Nah, kemudian kan setelah aku cari tahu sedikit, tapi malah makin banyak ada pertanyaan di otakku gitu loh. Kayak apa sih itu komika gitu, apa sih itu stand up komedi Indonesia, nah, kayak gitulah. Terus semakin berjalannya waktu aku tuh kayak mencari tahu. Setelah semua itu terjawab kan, nah mulai aku kayak tertarik gitu nikmatin pertunjukan stand up komedi. Itu dari mulai season 1 aku ngulang lagi nonton, season 2 aku nonton, season 3, season 4, season 5, season 6, season 7, season 8 sampai season terakhir nih, season 9 yang kemarin tuh. Nah, sampai aku hafal juga juara-juaranya tuh, coba nih. Season 1 tuh Ria, season 2 G Pamungkas, season 3 Babi Cabita, season 4 David, season 5 Rigen, season 6 Indra Jaga, season 7 Ridwan Remin, season 8 Pengkerok, season 9 yang terakhirnya ada Rio Dumatubun. Nah, juara 2-nya tuh juga aku hafal coba nih. Bentar. Kok jadi bahas stand up nih? Kan lagi ngomongin YouTube. Oh, sabar. Tenang. Ini dah sekarang udah mau masuk topik kok. Udah, tenang aja. Mana tadi? Juara dua. Oh iya. Dua ya. Jadi setelah aku selesai nonton season 1 itu, kan ini balik ke Malam Minggu Miko ya. Kan muncul berapa bulan tuh muncul Malam Minggu Miko season 2-nya. Nah, di pertengahan tahun 2013 tuh kalau nggak salah tuh aku tonton dah tuh Malam Minggu Miko season 2-nya kan yang di pertengahan tahun 2013 tuh. Tapi kok pemerannya maksudnya kayak karakternya tuh loh, ada yang gini, ada yang baru gitu. Untuk karakter Riannya udah nggak ada, dia itu cuman ada di episode awal sama episode terakhir kalau nggak salah tuh udah ada muncul baru nih pemeran karakter di sana. Nah, setelah aku cek tuh ternyata yang lawan mainnya Raditya Dika di situ di season 2
namanya Andovi Da Lopez. Tahun itulah aku pertama kali tahu channel Skinny Indonesian 24 ya. Setelah itu aku tahu Skinny Indonesian 24 tuh ternyata ada 2 orang, tapi emang si Andovi yang buat pertama. Kemudian setelah lambat laun kakaknya ikut masuk, Jovial Da Lopez tuh ikut masuk ke Skinny Indonesian 24 gitu. Tapi ya bisa dibilang aku kayak tahu sedikit gitulah tentang lika-liku mereka gitu loh, tentang Andovi sama Jovi gitu. Tapi kayaknya nggak perlu diceritain ya nggak perlu, ntar malah makan durasi loh. Oh nggak apa-apa, ceritain aja, siapa tahu Andovi sama Jovi nonton, ya kan? Ya udah ya, dikit aja. Nah, pas aku tahu channel Skinny Indonesian 24 itu, aku kan mulai tertarik nih channel konten-kontennya tak tontonin tuh. Aku sering nontonin dia tuh di kampus, karena di kampus tuh ada wifi gratis. Itu udah aku ada di kampusku kayak meja bundar gitu. Di situ aku bisa lama diam bermenit-menit, berjam-jam gitu nontonin video-videonya dia loh. Habis itu kadang-kadang juga aku kayak pengen koleksi deh gitu. Download aku videonya dia tuh. Mungkin juga sebagian orang ada juga yang kayak aku gitu loh. Jadi aku download, udah gitu di rumah aku kadang-kadang kalau sempat sih aku tontonin ulang gitu, atau yang belum sempat aku tonton di kampus kan, karena ada wifi gratis aku bawa pulang ke rumah, di rumah aku nontonin. Emang kamu tertarik karena apanya sampai kamu tuh download gitu loh, download videonya atau nontonin banyak videonya dia lah, atau video-video mereka gitu? Sebenarnya sih mungkin waktu pada zaman itu nggak terlalu banyak channel-channel YouTube yang terkenal gitu, sedikit gitu ya, nggak kayak sekarang gitulah, nggak kayak sekarang banyaknya. Dan juga konten-kontennya mereka tuh berbalut komedi gitu, jadi kayak satu frekuensi gitulah sama aku, kan aku suka juga komedi, apa yang lucu-lucu gitu loh ya, yang disuguhkan sama mereka tuh kayak aku satu frekuensi gitu, seleranya sama gitu, jadi aku nikmatin. Dan juga dari mereka juga aku tahu Chandra Leo. Nah, Chandra Leo kan YouTuber juga, punya channel Tim Tuan tuh. Dan dia juga aku tahu gara-gara waktu itu tuh tahun 2014 aku sempat nonton acara di Kompas TV, kalau nggak salah namanya Kepo gitu. Kepo namanya, ya Kepo dah kalau nggak salah, ingat hashtag Kepo gitu. Nah, hostnya di acara tuh kan ada Ge Pamungkas sama Kemal Palevi. Nah kadang-kadang ada juga Andovi sama Jovi gitu. Jadi pas salah satu episode apa ya, episode keren apa ya, keren dah, hashtag keren ya, nanti dah aku ingat lagi, hashtag keren gitu kalau nggak salah. Sempat mau wawancarai Chandra Leo nih, di situ udah mulai kayak diperkenalkan gitu loh bahwa dia tuh seorang YouTuber kan. Also a YouTuber. Okay, alright. Also a YouTuber. Channel YouTube-nya Tim Tuan. Videonya keren-keren, men. Him too. Skinny Indonesian 24, Tim Tuan, keren banget, men. Lo harus nonton channel YouTube kita. Pada zaman itu kan dikit, jadinya aku butuh hiburan banyak. Aku coba cari Chandra Leo, ternyata dia punya Tim Tuan. Nah, dari situ lah mulai aku kayak memperluas ini. Ya, wawasan tentang perkontenan. Terus manfaatnya apa? Kamu tahu banyak video YouTube gitu atau channel-channel YouTube itu, nontonin banyak video YouTube gitu, apa manfaatnya buat kamu? Kalau manfaat sih yang ku rasain itu jelas. Dengan aku nonton sering channel dari Skinny Indonesian 24, Chandra Leo atau channel yang lain loh, yang bikin konten tentang komedi-komedi itu, jadi aku merasa tertantang gitu untuk belajar ngedit video, belajar bikin konten dikit-dikit gitu. Jadi kalau ditanya kayak gitu ya sangat jelas ada manfaatnya. Terus aku juga mulai kayak berani gitu bikin video, ya kemungkinan lucu sih, tapi kayaknya enggak, di Instagram tuh naruh gitu. Mulai kan gara-gara belajar ngedit, belajar bikin konten gitu, mulai di sana ada aku kayak menemukan ya kayak sesuatu yang aku suka gitu loh pada saat itu. Jadi aku merasa ada nilainya, aku ngabisin waktu berjam-jam nontonin
YouTube waktu zaman itu di kampus gitu. Ya meskipun nggak belajar ya kalau di kampus kan harusnya lebih sering belajar, tapi aku lebih sering nonton video waktu itu. Oh ya, jadi bisa dibilang itu awalnya kamu bisa jadi kayak sekarang nih kan, bisa seperti sekarang gitu. Kalau bisa dibilang sih ya bisa dibilang, iya. Terus selama ini dari awal kamu tahu Skinny Indonesian 24 sampai saat ini, apa yang pernah kamu lakukan untuk Skinny Indonesian 24 tuh? Pertanyaan ini bagus sekali nih, bagus. Aku suka nih pertanyaan ini, aku suka. Kalau ditanya kayak gitu sebenarnya jawabannya tuh dua sebenarnya. Kalau yang pertama jawabannya tuh pertama ya ini aja udah. Mantap. Mantap, nih, sombong nih, mantap. Ini udah jelas nih. Udah jelas nih. Nih, kalau kamera lihat nggak nih? Ini udah bertahun-tahun lalu nih aku belinya nih, bertahun-tahun lalu. Udah lama. Kalau yang kedua itu pada pertengahan tahun 2020, kalau nggak salah bulan Juli gitulah. Skinny Indonesian 24 tuh sempat ngadain kayak semacam sayembara gitulah di YouTube-nya dia, yang mana ngasih kesempatan buat orang-orang luar di lingkungan Skinny Indonesian 24 tuh ngasih ide atau konsep video ke mereka gitu, ke YouTube-nya mereka. Nah, nanti yang terpilih itu bisa ikut terlibat dalam pembuatan videonya gitu. Nah, di situ tuh aku semangat tuh aku coba dah kirim aja kan, coba mikirin dulu apa gitu, tak coba dah. Ya kan siapa tahu aku ya berharap aja sih, siapa tahu aku kepilih gitu kan. Tahu-taunya sampai sekarang nggak ada apa gitu. Nggak ada apa. Mungkin juga dibaca aja enggak sih, dibuka itu emailku sih enggak ya, mungkin ya aku kayak terima kenyataan aja gitu. Kalau dengar ceritamu barusan nih, jadi sebenarnya kamu tuh enggak ada kontribusinya gitu ya kan? Iya sih ya. Ya aku kayak sadar diri sih, tapi ya setidaknya aku udah berusaha. Apalah daya aku kalau aku tuh cuma serpihan kerotan pensil dulu yang masih di kerotan tuh, serpihannya tuh itu ditiup pakai hempasan dari lubang hidung aja udah hilang tuh. Oke. Kalau dengar dari ceritamu tadi kan Skinny Indonesian 24 nih membekas nih. Terus gimana perasaanmu ketika dia mengumumkan untuk tutup akun? Sedih kah? Atau kesel kah? Atau kecewa atau gimana gitu? Ya, pertanyaannya kayak gitu ya. Ya jelas lah sedih. Itu salah satu inspirasiku loh dalam menjadi manusia ini. Nggak punya bakat, punya bakat ya meskipun sedikit ya. Tapi kan setidaknya ada lah. Kalau nanya kecewa sih ya jelas kecewa lah. Jadi kan kayak gimana ya? Kayak berkurang gitu loh tontonan-tontonanku di YouTube yang berkualitas itu, konten-konten yang aku sering tunggu-tunggu tuh. Jadi kan berkurang. Yang sampai aku nunggu kayak, nih Skinny Indonesian 24 nih ngeluarin konten apa lagi ya gitu. Ide-ide kreatif apa lagi ya yang ada gitu loh. Pasti banyak juga yang setuju sama aku, pasti. Dia kan videonya berkualitas soalnya. Banyak lah yang merasa sama kayak tuh. Kualitas tuh nggak bohong. Nggak kayak sekarang konten-konten YouTube banyak yang nggak berkualitas gitu apa gitu. Udahlah itu aja lah. Udah nih. Ya. Ada tambahan? Udah. Apa ada tambahan? Apa men ya? Ya kalau idealis tuh sih perlu memang idealis tuh. Tapi harus kompromi juga gitu loh, kadang-kadang ya. Adalah batas komprominya gitu. Jadi mumpung masih bisa dobrak aja gitu. Tapi kalau udah nggak bisa ya mau gimana lagi kan gitu. Oke. Sebelum kita tutup nih diskusi yang nggak berguna gini, ada pesan atau kesan yang terakhir nggak untuk Skinny Indonesian 24 gitu?
ya meskipun udah selesai berkarya di YouTube Skin Indonesian 24, tapi aku yakin banget mereka tuh pasti terus berkarya gitu. Itu nggak menghambat pikiran-pikiran kreatifnya mereka gitu. Dimanapun dan kapanpun mereka pasti tetap berkarya dengan kualitasnya mereka gitu, yang ya bisa jadi patokan gitu loh, atau pedoman untuk orang-orang yang mau mulai terjun di dunia perkontenan kan. Haus? Gak ada minuman ya? Oke, cukup ya. Udah mulai agak-agak nih, gak nyambung nih. Ya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai saat ini. Dan juga mungkin apa yang terjadi atau apa yang dilakukan oleh Skin Indonesian 24, kita sebagai ya penggemar atau penikmat karyanya cuma bisa mendukung aja ya. Maaf kalau ada salah kata atau salah apapun. Ya, ini cuman podcast, coba-coba kuliner, bukan podcast. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya kalau ada. La 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 la